Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas kembali mengenai hukum benda. Dalam hukum benda, kita mengenal adanya benda dan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak kebendaan ini ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghormati adanya hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum tersebut. Dan hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum ini dilindungi oleh hukum. Nah, ini sifatnya mutlak. Jadi siapapun juga harus menghormati adanya hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum ini. Nah, hak kebendaan ini ada dua macam. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yaitu ada tiga: hak kebendaan yang berupa hak besit, hak eigendom, dan hak detensi. Nah, ciri-ciri hak kebendaan itu adalah yang pertama merupakan hak yang bersifat mutlak. Artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi siapapun juga harus menghormati adanya hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum, yaitu bendanya. Misalnya, seseorang memiliki hak milik atas suatu benda, maka di sini hak milik tadi dilindungi oleh hukum. Dan orang lain, siapapun juga, tanpa pandang bulu, harus menghormati adanya hubungan hukum tersebut. Sehingga tidak boleh seseorang merusak hak milik tadi. Misalnya seseorang memiliki laptop, maka orang lain tidak boleh merusak laptop tersebut. Nah, dalam hal terjadi gangguan terhadap hak milik tadi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemilik hak milik tadi atau subjek hukum tadi. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat droit de suite dan reivindikasi. Droit de suite artinya bahwa hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Sebagai contoh, seseorang memiliki sebuah laptop. Kemudian laptop ini dicuri oleh orang lain. Kemudian oleh si pencuri dijual kepada orang lain. Misalnya dijual kepada A, kepada B, kepada C, dan seterusnya. Nah, dalam hal demikian, maka pemilik laptop tadi dapat melakukan reivindikasi atau menuntut kembalinya laptop tadi dari tangan siapapun benda itu berada. Misalnya ada di tangan A, maka bisa menggugat dari tangan A untuk mengembalikan bendanya tersebut. Nah, jadi hak kebendaan itu senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Kemudian reivindikasi, yaitu hak untuk menuntut kembali bendanya dari tangan orang lain yang mengganggu, mengadakan gangguan tadi. Kemudian selanjutnya, ciri yang ketiga adalah mempunyai hak untuk didahulukan. Nah, dalam hal ini, apabila hak kebendaan itu berupa hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Misalnya, seseorang memiliki hak gadai, maka di sini dia akan memperoleh pelunasan piutannya lebih didahulukan daripada orang atau kreditor-kreditor lain. Nah, ini hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutannya dari kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan. Nah, kemudian objeknya adalah benda. Jadi hak kebendaan ini objeknya adalah benda. Nah, benda sebagaimana sudah kita bicarakan pada video sebelumnya meliputi hak maupun barang. Pasal 499 KUH Perdata yang termasuk dalam benda adalah bisa hak, bisa barang. Nah, selanjutnya hak kebendaan itu dibedakan menjadi dua seperti saya kemukakan tadi, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yaitu ada hak besit, hak detensi, dan hak eigendom. Hak besit itu apa? Hak besit adalah hak menguasai. Orangnya namanya adalah besiter. Hak milik adalah dinamakan dengan hak eigendom. Orangnya dinamakan dengan eigenaar. Kemudian detensi adalah menguasai benda
untuk orang lain. Ini haknya namanya hak detensi, dan orangnya namanya adalah detentor. Nah, besit itu apa? Atau hak menguasai itu apa? Hak menguasai adalah kedudukan seseorang menguasai atau menikmati suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah kebendaan itu adalah eigendomnya sendiri atau miliknya sendiri. Jadi seseorang menguasai benda dan baik dengan dirinya sendiri, maksudnya menguasai secara langsung, maupun dengan perantaraan orang lain atau menguasai secara tidak langsung, dan dia menganggap atau seolah-olah bahwa kebendaan itu adalah miliknya sendiri. Nah, inilah hak besit atau hak menguasai. Namanya orang yang memiliki hak besit namanya adalah besiter. Nah, besit ini ada dua. Kalau dari pengertian hak besit tadi, maka hak besit ini ada dua macam, yaitu menguasai dengan diri sendiri atau menguasai secara langsung, dan dengan perantaraan orang lain atau menguasai bendanya tidak secara langsung. Jadi dia memiliki hak besit, tapi bendanya secara fisik dikuasai oleh orang lain. Nah, kemudian perbedaan antara besit dan detensi. Kalau detensi itu menguasai benda untuk orang lain, sedangkan hak besit itu menguasai benda untuk dirinya sendiri. Ini perbedaan hak besit dan hak detensi. Nah, orangnya kalau besit itu orangnya adalah besiter, sedangkan yang memiliki hak detensi namanya adalah detentor. Detentor contohnya adalah orang yang menyewa suatu benda, orang yang dititipi suatu benda, orang yang meminjam suatu benda. Nah, ini orang tersebut adalah dinamakan dengan detentor. Dia menguasai benda, tapi bendanya itu adalah miliknya orang lain. Ya. Kemudian perbedaan antara hak besit, hak eigendom, dan hak detensi. Nah, pertama akan kita bahas mengenai perbedaan antara hak eigendom dan hak detensi. Terletak di mana? Yaitu cara memperoleh bendanya. Ya, untuk membedakan apakah seseorang itu memperoleh hak eigendom ataukah hak besit, maka di sini dilihat bagaimana cara memperoleh bendanya. Nah, kalau hak eigendom, cara memperoleh bendanya itu dengan cara yang sah menurut hukum. Sedangkan hak besit itu cara memperoleh bendanya dengan cara yang tidak sah atau ada cacat dalam cara memperoleh bendanya. Hak eigendom misalnya, seseorang membeli benda. Nah, di sini dia memperoleh sebuah benda dengan cara jual beli. Nah, ini ada alas hak yang sah. Nah, di sini pembeli tadi memperoleh hak milik karena dia memperoleh benda dengan jalan yang sah. Tidak ada cacatnya di sini. Kemudian yang hak besit, misalnya seseorang memiliki benda, kemudian dicuri oleh orang lain. Nah, orang yang mencuri benda dari orang lain ini dia memperoleh hak besit atau hak menguasai. Atau mungkin seseorang misalnya tadi orang mencuri benda dari pemiliknya, kemudian dari hasil curian tadi dijual kepada pihak lain. Nah, orang yang membeli dari seorang pencuri tadi juga memperoleh benda, dan di sini dia memperoleh hak besit. Nah, itu bedanya antara hak eigendom dengan hak besit. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membedakan antara hak eigendom dan hak besit, ini adalah dengan cara bagaimana seseorang memperoleh hak milik dengan jalan penyerahan. Nah, ini akan kita bisa kita lihat dengan jelas cara membedakan hak besit dan hak eigendom, yaitu bagaimana cara memperoleh hak milik dengan jalan penyerahan. Seseorang memperoleh hak milik dengan jalan penyerahan harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah adanya alas hak atau titel yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda. Alas hak yang sah misalnya adalah jual beli. Nah, misalnya seseorang membeli sebuah benda ya dari seorang penjual, misalnya ya membeli sepeda dari seorang penjual sepeda. Nah, di sini ada alas hak yang sah bahwa seseorang tadi memperoleh benda dengan jalan jual beli. Kemudian yang kedua, harus ada kewenangan dari orang yang menyerahkan. Jadi orang yang menyerahkan benda ini harus benar-benar orang yang berhak bebas atas benda tersebut. Jadi berwenang untuk menyerahkan benda. Sebagai contoh, seorang pemilik dia berhak untuk menjual benda tersebut, mengalihkan benda tersebut kepada orang lain. Nah, kalau seseorang memperoleh benda tadi ya, pertama
ada alas hak, yaitu jual beli. Kemudian yang kedua, dari siapa? Dari seorang pemilik benda. Nah, di sini haknya, hak si pembeli tadi adalah hak milik. Ya. Kemudian kalau misalnya seseorang memperoleh benda dari seorang pencuri, jadi misalnya A memiliki sebuah laptop, kemudian dicuri oleh B, dan B ini memperoleh benda tadi, laptop tadi, dia memperoleh hak besit di sini. Jadi haknya adalah hak besit, bendanya ada di tangan B. Kemudian misalnya B ini menjual benda tadi, laptop tadi kepada C, maka yang diperoleh C ini juga adalah hak besit. Karena apa? Pertama kita lihat alas haknya sah atau tidak. Sah ya, tadi ya yang si C dia membeli. Tapi yang kedua, syarat kewenangan dari orang yang menyerahkan. Nah, orang yang menyerahkan benda tersebut kepada C bukan orang yang berwenang, karena dia adalah besiter. Dia memperoleh benda tidak secara sah. Nah, maka yang diperoleh oleh C adalah juga hak besit. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan antara hak ehendom, hak besit, dan hak detensi. Yang pertama, kalau hak ehendom orangnya dinamakan ehenar. Kemudian kalau hak besit orangnya adalah besiter. Sedangkan hak detensi, orang yang memiliki hak detensi ini namanya adalah detentor. Nah, perbedaan pokoknya adalah yang pertama, hak ehendom. Hak ehendom ini atau orang yang memiliki hak ehendom tadi memperoleh bendanya untuk diri sendiri, ya, untuk menguasai bendanya untuk diri sendiri. Nah, cara memperoleh bendanya adalah dengan cara yang sah, ya, tidak ada cacatnya di sini. Kemudian hak besit, memperoleh bendanya, ya, menguasai bendanya untuk diri sendiri. Jadi sama dengan ehendom bahwa menguasai benda untuk diri sendiri. Namun cara memperolehnya berbeda. Cara memperolehnya kalau hak besit ini dengan cara yang tidak sah atau ada cacat dalam cara memperoleh bendanya. Nah, kemudian yang detensi, ya, menguasai benda untuk orang lain. Contohnya tadi sudah saya kemukakan, seorang penyewa. Dia menguasai sebuah benda, misalnya dia menyewa sebuah buku. Dia menguasai buku untuk orang lain. Jadi bendanya itu milik orang lain, dia yang menguasai. Nah, di sini hak detensi namanya. Kemudian orang yang menyewa sebuah benda, ya, misalnya menyewa rumah, menyewa buku. Kemudian orang yang meminjam buku, meminjam rumah misalnya. Nah, ini juga haknya adalah hak detensi. Dia menguasai benda untuk orang lain. Kemudian contoh lain adalah orang yang dititipi benda. Orang yang dititipi benda ini juga haknya yang diperoleh adalah hak detensi. Orangnya namanya adalah detentor. Nah, itulah tadi perbedaan antara hak besit, hak detensi, dan hak ehendom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, teman-teman semuanya, para pemirsa yang berbahagia semuanya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan mendatang, pada video-video mendatang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.